Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrolin horor, dan di sini masih ada Bro Ayung seperti biasanya mau berbagi cerita ya sesuatu yang horor-horor gitu ya, sesuai dengan konteksnya ya, sesuai dengan nama channelnya. Langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan, gak usah pakai lama. Oke, terima kasih Mas Riamat atas Sama-sama Bro Ayung. kesempatannya ya. Tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Berjumpa dengan kami kembali di acara ngobor, dan seperti biasa kami akan share cerita-cerita yang menyeramkan ya Pi, ataupun cerita horor. Betul. Adapun nanti nggak horor-horor banget ya, ini nadanya ya Pi. Iya betul banget. Semoga bisa menghibur seperti itu wis. Ini adalah sebuah kisah tentu Bi. Ada kisahnya dari Mas Wahyudi. Ini Wahyudi yang udah pernah tampil di ngobor. Pernah disebutin maksudnya ceritanya. Namanya Wahyudi, tapi depannya tahu siapa. Katanya sih nama aslinya Wahyudi, tapi kalau di nama gaulnya begitu namanya Alek. Manggilnya maunya disebut Alek begitu. Nah itu dia sebenarnya kan pemuda kampung sih, dulunya pemuda kampung, terus karena memang itu di sekitar tahun 2002 atau 2003 lah begitu. Jadi dia setelah lulus SMA waktu itu, terus ya namanya pemuda begitu. Nah kadang-kadang dia kan masih nyari aku mau kemana begitu, sementara mau kuliah biaya juga nggak mungkin, dia juga nggak terlalu ingin, mau kerja pilih ini itu, akhirnya walaupun tadinya beban, nganggur itu udah jadi biasa akhirnya kan. Tapi namanya pemuda kayak gitu kan tentu dapat benturan dari sana sini. Kadang mau suka sama cewek, orang tuanya atau saudaranya, alah wong nganggur kayak gue kok, orang nganggur kayak gitu kok disukai apanya, itu menyakitkan. Kadang saudara main wayahnya lebaran, yang lain diajak ngobrol, dia enggak, padahal nggak tahu kenapa, tapi dia merasa apa karena aku nggak kerja atau aku jadi beban, seperti menyakitkan itu. Tapi bertahan gitu ya. Bertahan karena dia membela dirinya ya nanti belum saatnya. Apalagi ada yang menguatkan, katanya saudara juga pernah, mungkin yang sama pernah nganggur atau lebih memahami atau pengen ditemenin nganggur, nggak tahu ngomongnya, lah uang ngurip sih kalau udah waktunya nggak usah disuruh-suruh juga kerja ya kerja begitu. Tetap aja itu nggak bisa menghibur hati dan perasaannya Mas Wahyudi. Tetap aja yang namanya nganggur pun aku harus tetap dapat asupan udut, asupan buat ini itu, ya kan. Ini dari mana? Sementara orang tua kamu nggak nyari sendiri, ya wis. Adanya ya nasi sama minuman, jajan kalau lagi ada jajan. Rokok kali kalau bapakmu ngerokok, kalau enggak ya wis nyari sendiri sono. Ini semakin tertekan, akhirnya bukan ada yang ngajak Bi. Jadi dia itu wis ngelalu begitu loh ya. Mak, aku minta uang. Berapa? Minta buat apa? Buat ini, tongkrong sama nggak gena sama kawanmu gitu kan. Enggak mak, buat kerja. Widih kerja, kata apa Yayunya itu, widih kerja. Kamu kerja di lele paling buat medang-medangan kayak gitu. Lecet ntar. Iya, kata orang tua, ada orang mau kerja kok kamu Yayunya bukan ngasih semangat malah ngomongin yang kayak gitu. Emang kerja apa? Kalau mau kerja mah dari kemarin-kemarin, kata Yayunya seperti itu, Bi. Akhirnya, mak aku serius. Kalau misalnya emang nggak mau ngasih, Yayu nggak mau ngasih, nggak apa-apa. Aku yang penting mau ngomong aja. Ceritanya sosok gimana cool begitu, Bi. Akhirnya terenyuh. Apa kakaknya yang tadinya mulai ngomongnya nggak enak, mulai kerja di mana sih? Wah, kata Wahyudi, kerja di mana sih, Di? Nggak tahu. Tuh kan, nggak tahu katanya seperti itu. Mau kerja nggak tahu kerja di mana, kepiye mah. Meneng kok Sri, meneng gitu, nggak usah melu-melu, nggak usah ikut-ikut. Udah sono-sono ke belakang aja. Bentar Bro Ayung, ini ada yang ngeganggu banget dari tadi. Ini kan HP-nya si Randra kan, buat nge-record. Ini dari tadi nelponin terus, ini ngeganggu kayak gini nih. Ini nelpon nomor yang dipublish di channel, nelpon urusannya apa gitu kan. Harus ngasih tahu dulu, tapi kayak gitu dari tadi. Ini di blok aja. Dia pengen langsung nelpon langsung begitu ya. Si Randra juga kemarin sempet kayak gitu cerita, maksudnya kayak gini, di telepon-teleponin. Makanya nggak dia angkat.
Ini mau diulang apa dilanjut? Enggak, lanjut aja, enggak apa-apa. Ya. Sorry tadi ada itu. Itu akhirnya Wahyudi tetap namanya seorang ibu ya, kadang-kadang mangkal sama anak, kadang-kadang yang liatinya yo kelembrak-kelembruk kayak gombal teles begitu kan, Bi, kayak kain basah begitu. Akhirnya ini kok kayaknya serius, hari ini malam ini anakku ngomong serius, kamu butuh berapa? Mak, dari belakang loh, dari apa dapur ngomong, Mak jangan sampai kasih duit begitu loh, menang Sri kayak gitu itu kan. Yayunya gitu, kamu butuh berapa sih nak, kamu butuh berapa, nggak usah banyak-banyak Mak, tapi kalau nggak mau ya ngasih, nggak udah mulai dia skeptis kan, mulai sosokan begitu Iya, kan, padahal butuh. Itu langsung ngambil topik mau jalan, Bi. Engkau sih toh dijak ngomong kayak gitu, berapa mintanya, berapa 200. Itu sambil mau pergi, Bi, 200 kasih 2.000 gitu, sini balik dulu sini, kasih 2.000 gitu, pasti ngamuk. Kalau orang tua kan ini ya, Bi, biasanya dipinta kayak gitu. Si Wahyudi paham bener kalau diminta 200 pasti ngasihnya 150. Padahal dia butuhnya 100. Otomatis daripada nanti kurang, dia mintanya 200. Nah gitu. Nah, 200, kalau 200 itu nggak ada, kalau 150 kayak anak itu ada, habis jual apa unggas atau apa. Ya wis 150 gitu ya. Untuk aku tuh kurangnya dipas-pas katanya. Orang kamu mau kerja berarti mau nyari duit, bukan buang duit. Mulai nggak enak lagi daripada enggak kayak gitu kan. Meno kayak gitu kan. Sini oh. Ya kan kok itu nama orang tua kan ya, Bi, kayak gitu. Set buka nih ngas kayak gitu ya, ke sesuatu lah gitu. Nah itu dikasih 200.000, Bi. 200 atau 150 jadinya? Akhirnya 200. Kasihan juga. Aja ngomong yayumu, ngomongnya 150 kayak gitu. Ngomongnya 150, jangan ngomong. Iyalah, mau berangkatnya kapan? Mau kerja apa? Mau ke Jakarta? Dicolok maning, Bi. Diambil lagi. Kok ke Jakarta? Kirain mau kerja deket-deket sini. Motor juga ada itu. Enggak, kalau di sini nggak mau kerja juga dapatnya sedikit. UMR-nya cilik katanya begitu. UMR-nya kecil gitu kan. Kamu mau kerja Jakarta ikut sama siapa? Nggak ikut sama siapa? Ngaco nih bocah, nggak ikut sama siapa-siapa. Emang kamu pernah ke Jakarta? Nggak pernah ke Jakarta, Bi. Ini cerita, gue ingat salah satu cerita lu yang di Jakarta tukang tawuran itu bukan sih? Bukan. Beda lagi. Oke. Ya. Nah itu akhirnya dia itu karena memaksa, dan itu bukan sehari, Bi, sampai berapa hari memaksa. Akhirnya bapaknya kan lebih bijaksana. Wis jorwae, biar cari pengalaman. Wong bocah lanang iki katanya nggak bakalan hamil, Bi. Nggak bakalan hamil, kasih aja uangnya. Kalau nggak lebihin sekalian. Berangkatlah Wahyudi itu ke Jakarta. Itu terminal yang paling terkenal kan itu Pulau Gadung, Bi. Pokoknya nyari jurusan bis itu yang jurusannya Pulau Gadung. Nah, itu pernah dengar kawan kalau lebaran gitu, kalau kamu keter nyari kerjaan, ke Tanah Abang aja. Tanah Abang sih endi gitu kan, Tanah Abang sih mana, celingak bisa di Pulau Gadung, Bi. Untung aja nggak disangka kijang di waktu itu lah. Maksudnya kijang kan buruan gitu ya. Kalau misalnya linguk itu di tempat kosong itu kan bisa kena petak gitu kan. Untung dia nggak begitu, udah diwanti-wanti kalau di sana itu di warung apa di mana begitu ya. Akhirnya nyari, oh iya ya, ke kawanku yang katanya udah kerja di sana, kerjanya juga duitnya kayaknya banyak. Oh, ke Tanah Abang, nyari jurusan Tanah Abang waktu itu 507 Mayasari. Akhirnya dia ke Tanah Abang, Bi, naik, turunnya di mana? Ditanyain sama kondektur, Mas, turun mana? Pol, katanya itu Pol sampai habis begitu ya. Nyatanya bener, Bi, nyampe Pol ternyata pasar, daerah apa namanya itu ya, Jati Pinggir atau apa sono lah pokoknya, kan Jakarta Pusat kan. Itu sampai sana dia turun lingak-linguk, Bi. Jam itu nggak ada handphone, nggak ada yang bisa dihubungi. Aku mau nyari kerjaan tapi kata kuncinya ini harus ketemu temanku dulu. Itu nyampe datang jam 9, itu ketemu temennya itu mau jam 5:30 sore katanya. Itu muter-muter dari situ, kayaknya ada orang kerja garmen atau warung-warung kayak gitu ya. Bukan, ini bukan, mana ya, kayak saking capeknya dia itu masuk ke apa, waktu itu kan musim hujan ya, jadi banyak, belum direhabilitasi kayak sekarang ya pasar ya, jadi masih berantakan seperti itu. Ada pasar dekat turunan, dia masuk ke dalam gangnya, kalau nggak salah dia pernah cerita gang 3 atau apa ke sana. Masuk ke dalam itu
ternyata itu banyak orang jualan bunga. Jualan-jualan bunga kayak roncoran bunga kayak gitu kan. Dia masuk ke sana, masuk ke dalam sana, wangi seger walaupun tempatnya kurang bersih begitu ya. Kalau kerja kayak gitu sih susah apa enggak, itu pakai cuman benang, kayaknya nggak repot, cuman pada duduk, terus pada medang, pada ngopi, enak nih kalau kerja kayak gitu. Akhirnya itu dia itu berdiri di depan los-losnya kayu begitu, ngampleng, liatin. Itu ada yang nanya, mungkin bosnya, Mas, pesan kembang? Gitu doang, enggak. Mas, pesan kembang apa enggak? Ngampleng, ini ditanyain mulu, kemana-mana ditanya jadi risih. Akhirnya, dia itu masuk, belakang itu ada pasar, masuk ke dalam pasar, seolah-olah pembeli lah begitu. Tapi masa iya aku bisa ketemu temanku di sini, orang banyak banget begini, orangnya juga serem-serem. Akhirnya itu ke kembangan lagi, tapi dari arah belakang. Itu dia nonton, apa namanya kan, ini kan terbuka, los-losnya terbuka, nonton orang bikin rajutan melati apa, dia nonton begitu. Tak taunya yang lagi ngeronca itu di bawahnya itu temannya dia sendiri. Jadi kalau ngeronca benang begini kan ada yang ditarik begini, ini mau kena jarumnya, terus sorry Mas, kadang kene kayak gitu, ketemu seneng banget, gumbal-gumbalan di situ, bahasanya gumbal-gumbal seneng banget. Kata siapa aku di sini? Jadi Tanah Abang. Lah, ini kata siapa aku kerja di sini? Kerjanya kayak gitu, bro. Kerjanya kayak gini, malu dia ya, maksudnya kerjanya cuma begini, ngakunya kan hebat-hebat kan, kerjanya begini di sini kan. Akhirnya kamu itu nanya-nanya, aku nyari-nyari dari pagi, dari jam 9 ketemu, ya Allah, emang kita dijodohkan ya ketemu begini. Bosnya, kerjanya jangan ngobrol ya gitu. Duduk sini, dikasih bangkunya panjang buat ngeronca begitu kan, akhirnya gini, kamu mau nggak kerja di sini? Kamu mau kerja di Jakarta, mau kerja apa? Nggak tahu. Terus itu di tas bawa baju cuma satu doang, gantinya ini cuma satu tok. Udah makan belum? Duitnya ada nggak? Diem, siapa tahu ditawarin sih, akhirnya ngomong, warung Padang kan, satu pakai rendang, dikasih makan itu temennya, dikasih pakai es teh manis. Siapa bro? Kata ini bosnya kan, ini teman dari kampung bos. Oh, mau ngapain itu? Bingung bos, lagi cari kerjaan. Tinggal kasih jarum aja sama benang, repot amat sih kayak gitu. Maksudnya primen, kata maksudnya apa? Dia kan ngomong kayak gitu. Kamu mau nggak kerja di sini? Kata bos, tinggal kasih jarum sama benang. Tapi aku nggak bisa. Nggak apa-apa. Aku juga tadinya nggak bisa. Mulai hari itu kerja di situ. Jadi langsung dikasih uang makannya, kerja di situ. Terus enak, temennya ternyata kerja itu nggak dibayanginnya itu nanti harus beli sepatu, pakaian yang mewah-mewah, yang kayak orang kerja umumnya gitu ya, pakai hitam bawahnya putih kayak tukang sabuk misalnya atau apa tuh. Enggak, ternyata nyantai pada celana pendekan begitu sambil ngobrol guyonan, seneng dia di situ. Tapi yang bikin dia seneng kan 1 hari 2 hari tidurnya di mana? Ternyata tidurnya di situ-situ juga, di bangku yang didudukin. Namanya pasar, di mana tempat ada yang kosong itu paling indah buat tidur. Oh, tidurnya begitu susah, dia nggak bisa tidur. Kayak umumnya kayak anak kecil dulu misalnya, kita nyariin main gundu begitu. Malamnya itu mau tidur bayangannya gundu, sekelarang semua itu bayangannya melati, mulu nggak bisa tidur. Akhirnya kamu nggak bisa tidur, pasti bayangannya melati semuanya. Iya, dulu aku juga begitu. Lama-lama biasa aja. Di jam-jam tertentu, zaman itu mungkin lagi zaman-zaman yang nggak terlalu ketat ya, namanya minuman, narkoba dan lain-lain. Di situ ternyata emang keras banget, dan teman-temannya itu sering hilang. Ternyata itu ada teman yang satu kampung, bukan cuma satu, dan pantaran sama dia. Kan senang gabung begitu ya, tapi ntar mereka ucul hilang. Ternyata itu kadang-kadang ribut sama gang mana begitu. Dan dia memang di sini, bro, kalau misalnya Jakarta itu rimba raya, bro. Dia ngomongnya kayak gitu. Kalau kamu nggak kuat di sini, habis lu dimatiin, dimakan sama mereka. Maksudnya primen, maksudnya piye? Kamu harus kuat. Wah, jurusannya itu pertarungan kayak gitu. Nah, satu waktu pas malam Jumat Kliwon, ini nyari-nyari kawannya itu kerja nyampe jam 7 malam begitu ya, tapi santai. Ini kawan-kawannya yang tadi udah kerja udah lama, kok nggak ada di sini, di mana? Tahu-taunya mereka ada di loteng berdua.
itu ini bau apa ya, mereka itu kayak bakar dupa, kayak bakar kemenyan. Lotengnya pun loteng pasar kan nggak tinggi-tinggi banget dan gerah itu. Lagi pada apa bro, ternyata mereka itu lagi ritual kayak botol minuman mineral dipotong, dikasih kembang 7 rupa, itu kan kembang di bawah banyak. Itu masing-masing itu merendam pegangannya masing-masing, kayak keris kecil, tombak apa kayak gitu. Terus dia ngomong, lah kalian lagi pada ngapain? Shh, jangan ribut, jangan berisik. Di sini kalau nggak pakai pegangan mampus lu, gituin, mampus lu. Terus gimana? Kamu punya pegangan nggak? Nggak ada. Waduh repot ya John, dia ngomong sama temennya lagi, ya John repot man katanya begitu, udah pulang aja, pulang kampung dulu, ngomong sama bosnya begitu Akhirnya paginya dia ngomong, baru kerja ngomong sama bosnya, bos aku mau pulang kampung dulu, ngomongnya sih mau ambil apalah begitu ya, nggak ada kaitannya sama gaman. Itu karena ke kampung dia pulang ketemu sama orang tuanya, ngomong, Bu, Bune, kalau bapak punya gaman nggak? Gaman buat apa? Kamu baru kemarin beneran nyayumu, baru kemarin kau udah pulang kerja apa le? Aku udah kerja, tapi aku butuh pegangan. Pegangan apa? Ya pegangan, pokoknya pegangan. Punya itu apa enggak? Paling kerjanya preman. Di belakang ngomong kayak gitu kan, di ayunya si Sri itu. Enggak mbak, aku kerja nganuin melati, seperti itu, ngeronceng melati. Tapi itu ngomongnya pelan-pelan sama ibunya, dia pasti boleh. Akhirnya apa? Kata orang tuanya, itu di lemari, milih yang kamu mau yang mana. Dia ambillah itu, ceritanya keris yang udah paling lapuk, paling lama begitu, dia ambil itu keris sama dia, panjang segini mungkin ya, mau setengah meteran, diambil, nggak pikir panjang, dimasukin ke tas, malam itu pun langsung berangkat. Jadi dia itu kesana kerja, ditanyain sama kawan-kawannya, nggak ada, dia jadi nggak pengen kelihatan seolah-olah dia udah punya pegangan begitu ya, kosongan biar diremehin tapi tahu sakti begitu. Itu apa namanya, pas kesana pertama, datang ke sana itu malamnya dia tidur di sana, itu nggak tahu di mimpinya dia itu ada di kebun pisang, gelap banget kebun pisang itu kayak nggak ada ujungnya begitu lah. Dia ketemu sama mbahnya yang sosoknya pernah diceritain sama bapaknya itu seperti itu. Nah itu dia berdiri pakai baju hitam-hitam, terus pakai ikat begini ya, pakai ikat hitam begitu. Di sampingnya itu ada ular segede segede jempol kaki. Itu ngambang di sampingnya mbahnya. Terus dia cuman senyum. Kamu mau bawa ini? Mbahnya ngomong, "Lah, kok arep nggawa iki?" gitu. "Kamu mau bawa ini, mau megang ini?" "Moh, gak mau," katanya. "Gak mau piye? Katanya kamu mau megang ini." "Gak mau, ular buat apa dipegang?" Itu si ular tahu-tahu kayak tanpa dikomandoi langsung nyamber ke arahnya si tadi, Wahyudi atau Alek begitu ya. Karena spontan, dia takut kena gigit, disepak pakai kaki kiri sambil nyebut asmaullah, Allah gitu kan. Itu si ular ini di lehernya itu kayak nggak putus doang gitu, ngeplek begitu, kepak di tanah seperti itu. Nah ini dia itu mimpi seperti itu, kelihatannya ya serem tapi nggak terlalu ini banget kan, tapi efek di badan itu kayaknya sakit semua. Dan setelah hari itu aku yang ngerasain itu mas, marah terus, pokoknya hawanya itu marah terus tapi powerful pokoknya ngajakin teman-temannya, ayo kemana gitu, jalan gitu kan, ke blok mana, blok C, blok B, kalau ada yang bikin rese gimana sih, kalau bisa dapat duit seperti itu, minum apa aja seperti itu Nah ini kan teman-temannya jadi pertanyaan, si Alek atau si tadi Wahyudi ya, panggilannya kan Alek habis pulang kampung udah di nerenteng petakilan banget loh, tapi sing jelehi menangan begitu loh kayak gini gawat, ini bisa jadi papa geng begitu. Orang aslinya situ yang megang daerah situ aja diberantemin sama dia, berani begitu kan. Akhirnya diintim-intim, kalau ini ditungguin begitu ya. Ini nanti ada ritual adat apa di malam Jumat nanti. Ternyata itu sebelum dua temannya itu melakukan ritual gaman tadi, memandikan gaman, Alek udah di atas duluan. Jadi nggak tanggung-tanggung. Kalau mereka itu ya botol mineral gelas begini, kalau enggak yang sedang. Kalau Alek pakai yang 1 liter, panjang, dipotong ujungnya doang. Ternyata kerisnya itu panjang banget, Itu
dimasukin ke apa namanya kembang rujuk rupa dan yang lain-lain, didupain segala macam. Teman-temannya itu yang 2 baru naik, walala digoleti, dicariin ternyata kamu di sini. Itu ketawa bareng-bareng ngikik banget karena ngelihat sebotol gede kayak gitu. Itu nggak salah katanya, sekalian aja tombak apa-apa yang panjang sekalian orang anaknya itu adanya cuman itu katanya begitu. Malah gembreng maning katanya, gembreng itu seng digawa-gawa meneh katanya, seng dibawa-bawa ke sini, pegangannya yang kecil yang penting sakti katanya seperti itu, gede banget kayak gitu. Akhirnya dia tadi kan udah mulai emosional, kamu lihat ini memang warnanya coklat tapi habis direndam, nanti besok ya itu habis Jumatan mereka itu kaget minta ampun ya pas sama-sama mau ngambil rendaman tadi, si barangnya itu jadi warnanya kayak perak, meling-meling banget perak tadi, bersih gitu loh, bersih ya. Dan itu bentar bro Ayu, barangnya itu bersih berwarna perak dan bukan tambah baik. Alek justru tambah sosok yang pemarah banget, sok-sokan lah ya, sok-sokan pengennya berantem, tapi kalau dia ngomong itu kayak di luar kendaliku. Orang apa yang namanya bohlam, lampu yang putih itu kelihatannya itu merah ke kuning-kuningan kayak gitu, jadi ngomong salah brek kayak gitu, dan anehnya mereka juga nggak pada berani kayak gitu loh. Akhirnya yang 2 itu memanfaatkan, wah ini bisa buat kacauan di depan begitu kan, buat cari-carilah seperti itu. Karena mereka berkarya di luar jam pekerjaan begitu. Sampai pada akhirnya Alex sendiri merasa ngomong kan sama Teguh temennya itu, Guh kamu itu kan matanya kadang bisa ngeliat ya, apa sih yang salah dalam diriku katanya. Lah kasih salah katanya, biasa aja, enjoy aja, udah isep-isep atau apa gitu kan ya, seperti itu. Enggak pernah ngeliat yang apa namanya wujud apa, enggak, kamu sendiri. Aku terus terang ya, kalau lagi kerja itu di sampingku pasti ada yang nemenin, kata si Alek. Ya temennya ya si Asep, si Rudi, siapa aja gitu kan yang sama-sama duduk sama kita. Enggak, ada sosok hitam yang duduk sama aku. Itu dikuatin sama Pono, temennya lagi. Aku pernah lihat, mumpung kamu ngomongin begitu ya, ngomong sendiri, tapi bukan saat kamu kerja. Itu kan kalau misalnya mau kencing, mau apa kan, ini kan ke apa kamar mandi umum, biasa umum. Itu jatahnya memang ngantri, berarti si siapa tadi Pono ngikutin Alek, Buri Lek mau ke belakang, yuk bareng gitu, aku bayarin sekalian. Itu Alek masuk duluan, tapi ada yang ngikutin Alek gitu, ada yang nganter di belakangnya. Sosoknya itu kata hitam semua tapi gak ada modelnya, bener-bener siluet kayak orang begitu. Terus dia nungguin di luar kamar mandi. Jadi Alek keluar, ini masuk seleb kayak gitu. Itu aku kelihatannya seperti itu. Nah ini lagi ngobrol-ngobrol begitu, ternyata ada seorang senior yang tangan kanannya bosnya gitu ya. Dia yang biasa jadi jokinya buat pesanan bunga dan lain-lain ngomong, nanti Lek kamu ngomong sama aku, ngobrol sama aku kalau ini udah selesai, gituin. Akhirnya teman-teman penasaran, ikut ngobrol mereka bareng-bareng. Lek, kamu itu mendingan bawa pulang, bawa pulang. Kamu itu nggak sanggup, nggak pas sama kamu kayak gitu. Akhirnya nggak pas apa mas? Aku nggak, itu orang Cirebon. Aku nggak bawa apa-apa. Wis Ken, nggak usah apa namanya bohong sama aku. Kamu di atas megang apa kayak gitu? Itu tak pinjam sebentar boleh? Tak pinjam, pengen ngerti itu sebenarnya apa begitu. Akhirnya ya wes silakan, karena dia juga ternyata barang-barang itu banyak banget, dia juga percaya bakal dikembalikan kan. Akhirnya apa? Itu ketemu lagi besoknya sama si tadi seniornya ya. Ya Allah, barang kayak gitu kenapa kamu kenapa kamu dibawa-bawa dari kampung begitu ya? Emang kenapa mas? Apa sih wujudnya? Yang aku tahu itu kadang-kadang sifatannya apa wujudnya jadi orang yang hitam seperti itu, tapi aku di sananya ada sebuah telaga yang gede banget. Itu ada seekor ular yang bener-bener gede banget, aku nggak bisa ngelukisin. Nah yang jelas telaga itu aja ya kayak bocah lagi nyemplung di mangkok, gedenya seperti itu. Tapi perempuan ini lehernya putus katanya segini, kawel-kawel begitu, lebih tengleng begitu lehernya. Dan dia itu sangat marah sama kamu. Emang diapain katanya, si temennya ngomong kayak gitu, seniornya. Diapain apa?
ular gede kayak gitu, kamu ular kecil aja takut. Pernah nggak mimpi atau nyata kamu pernah ngalamin nggak kamu itu nyiksa atau mukul atau apa semacamnya tentang seekor ular begitu? Oh iya mas, lagi itu aku bawa gaman itu, keris itu, ketemu mimpi sama mbah, ketemu sama mbah, ada ular kecil, tak sepak pakai kaki kiri, lah itu maksudnya. Jadi gaman itu nggak seneng, nggak cocok sama kamu, dia itu sebenarnya dendam dan pengen ngerusak dari dalam begitu loh. Ini aja untung aku pegangannya lumayan banyak katanya, kalau enggak nandangin itu marahnya itu repot. Wis pokoknya bawa pulang aja, bawa pulang. Ini akhirnya, sorry, Alek itu dengan berat hati ya, itu karena memang rusak banget dan dia merasa itu apa ya nggak bagus di situ, bakalan dia jadi banyak musuh, terus kerjaan niatnya mau cari duit jadi malah jadi cari masalah. Ngomong sama bosnya, bosnya ngerti, udah bawa pulang aja dulu diongkosin, nanti cepat kemari lagi ya. Ini kejadian misteri yang paling ininya tuh saat dia pulang dari sana. Jadi apa namanya, barang itu dibawa di tas. Dia dimasukin bener-bener di tas, terus habis itu tasnya itu ditaruh di bagasi atas bis begitu ya. Tapi blingsatan banget, rasanya blingsatan banget. Itu bis biasanya itu padat, ya antara mungkin 26 orang atau 30, itu cuma 7 orang mas, adanya cuma 7 orang. Dan aku duduk di bagian tengah bis tersebut. Ini semua pada saat perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, kalau sekarang dulu belum ada Cipali mungkin ya, masih belum ada tol. Belum ada tol. Itu di tengah perjalanan digelapin. Tapi samar-samar semua ini penumpang itu mukanya sama Bi, katanya Bi. Mukanya sama persis tapi perempuan. Mukanya sama perempuan dan mereka itu kayak apa namanya, benci banget sama si Alek itu loh. Benci. Kadang-kadang kalau Alek pas nengok, masa iya sih tadi aku kayaknya ngeliat orang naik itu beda-beda loh di bis tadi. Ada ibu-ibu, anak kecil. Kok ini kayak seorang gadis tapi pakaiannya yang nggak kayak orang-orang dulu begitu ya. Tapi mereka itu selalu ngeliatin ke arah dia. Kalau dia lagi ngeliat ke samping, bangku samping begini, ntar ini ngeliatin tapi marah, seolah-olah seperti itu. Dan pada saat memang itu nggak ada ngomong sama sekali, nggak ada, kecuali udah mau masuk area Tegal dia ngomong, cepat balik nak, cuma kayak gitu doang Bi. Itu sembari kayak teriak, itu pun ketika dia kayak ngeliat apa ya, antara tidur mau terjaga begitu. Jadi dia itu mau Tegal begitu kan, dia itu mau bangun begini, ada suara itu ngomong apa? Cepat balik apa? Cepat balik kena gitu. Oh, cepat balikin. Cepat balikin kayak gitu. Mungkin apa ya, cepat balikin apa? Dia langsung nyari beca, setelah turun nyari beca. Itu hambatannya banyak banget. Dan yang paling aku bingung, si barang nggak ada di situ. Malah sempat tadi itu nyariin di lokor-lokornya ini ya, nanya sama kondektur. Tapi ngomong keris ya gimana ya kan Bi, takutnya dia curiga yang enggak atau apa. Akhirnya mas nggak ada apa-apa mas, pisau segini katanya gitu, nggak ada apa-apa. Akhirnya dia pulang. Wis pokoknya aku mau dimarahin mau enggak, lagian ini mungkin buat ibu sama bapak nggak begitu penting, orang banyak barangnya gitu ya. Itu ngelewatin daerah kali-kali ke sini itu katanya di jalan itu Bi, ular nggak umum Bi, banyak banget katanya. Jadi si beca itu dikit-dikit itu ngerem, dikit-dikit mas ular mas kayak gitu. Kelindes pak, enggak. Tadinya dia nyangkanya kayak ular biasa begitu kan Bi. Lewat lagi kayak gitu, ada lagi terus nyampe rumah. Tapi pas pertengahan perjalanan ini, oh ada hubungannya sama barangku. Akhirnya dia nggak pernah ngomong apa pokoknya pak kalau misalnya ada ular kelindes baik, kelindes saja seperti itu. Dan nyampe rumah ternyata udah ditungguin sama bapaknya. Aja dipaksa, bapak aja nggak mau megang barang itu. Ini cuman ngerawatin daripada jatuh ke tangan keluarga yang kurang pas kayak gitu. Makanya diumpetinnya susah-susah. Orang ibu katanya milih pak, katanya aku dileleh ketariknya sama itu. Dan sampai cerita ini berlangsung, ini barang nggak ada Bi katanya. Barangnya udah nggak ada. Tapi dibalikin itu sempat sampai ke rumah begitu ya, sampai ke rumah dikasihin ke bapaknya, naruhnya juga ngeliat. Tapi ketika dia penasaran, maksudnya mau ditanya lebih ngerti lagi gitu, itu barangnya udah nggak ada. Katanya nggak ada yang mindahin gitu. Jadi selama Mbah Buyutnya ada dulu, terus dia meninggal nggak ada yang ngerawatin, si ini aja, si keris tadi isinya, walau alam ya ini percaya atau enggak, itu melingkari rumah.
nggak dirawat, akhirnya kayak nutupin rezeki apa jadi kayak gitu, awalnya marah-marah seperti Iya, itu, putak gitu ya. putar kayak gitu. Ya ini terlepas apa namanya teman-teman mempercayai ada kodamnya di dalamnya atau enggak ya Bi, tapi itu pengalamannya Alex pernah megang seperti itu dan dia itu ternyata bisa dibilang nggak cocok dan nggak pas lah. Imbasnya nggak baik buat dirinya seperti itu aja sih bisa jadi. ceritanya. Berarti barangnya sampai sekarang itu nggak ada. Barangnya nggak ada. Bisa jadi ya. Oke, Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Gue nggak berkomentar banyak kalau masalah gaman-gaman kayak gini. Gue mikirnya kalau misal gaman kayak gini dikiloin laku ini. Iya, gitu kan. Semua berat-berat. Kayak gitu. Yaudah, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Bro Alex tadi udah berbagi kisahnya ya. Pengalaman menjadi seorang preman di Tanah Abang gitu dengan instan termasuk ya. Dengan instan. Kayak gitu. Terima kasih dan apapun itu semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadian ini gitu ya. Ya kita hidup yang damai-damai aja lah. Sama-sama nyari uang, sama-sama nyari rezeki, kita yang damai-damai aja. Karena rezeki kita itu udah ada yang ngatur. Itu sih yang gue percaya kayak gitu. Yaudah, terima kasih banyak kawan-kawan di rumah. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.